Oke, kita coba ya. Rutat. TYF. Sekali lagi, Rutat. Berakar dalam Kristus, bertumbuh bersama TYF. TYF. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, kita akan langsung saja masuk dalam ibadah kita. Saya serahkan kepada tim POW. Shalom teman-teman semua. Tidak ada suaranya. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk kembali memuji, bersorak, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami serahkan acara ini, ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan sebab Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang di hidupku, Kau yang percaya.
siap berlari. Ayo teman-teman lebih semangat ya. Masa laluku telah dikasih darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dikasih darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari sama-sama kita katakan, oh, ayo teman-teman angkat tangannya. Oh, 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 ayo yang di depan dong. Oh, oh, Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dariku. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, haleluya. Sudah capek teman-teman? Sebelah sini sudah capek? Oke, kita masih mau memuji Tuhan sebab Tuhan adalah ajaib dalam kehidupan kita. Let's go teman-teman, saya minta hari ini kita tidak ada yang diem aja, tidak ada yang tidak nyanyi, tapi kita mau all out buat Tuhan. Kita gerakan semua tubuh kita karena kita tadi sudah sarapan ya. Oke, setuju? Tidak ada yang diem ya teman-teman. Haleluya, ajaib kau Tuhan, haleluya.
silakan duduk. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi firman Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pujian sejuta rasa. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari kita angkat refnya sekali lagi. Sejuta rasa di jiwa. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Yokpoli Izinkan ku bahwa kita untuk dalam doa dan mengambil bagian dalam firman Tuhan. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita berdoa, terpuji Tuhan kekal selamanya di ruang yang terbuka, suatu keadaan yang baik, cuaca yang bagus yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas hari baru, terima kasih kuat sehat
dan juga kehadiran Tuhan terlebih istimewa hadir di tempat ini di sama tengah kami, dan kami yakin pertemuan ini juga dapat meradiasikan kemuliaan-Mu bagi mereka yang belum percaya. Terpujilah Engkau, kami telah menaikkan pujian, nyanyian rohani di hadapan Tuhan. Saatnya kami dengar firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan mensucikan pikiran hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Memang duduk kan gitu ya. Baik, shalom. Shalom. Kita sepakati dulu bagi saudara yang tidak tahan panas, ya silakan ke tempat-tempat yang terlindungi dari matahari. Ya, kalau tidak tahan panas, yang tahan silakan bertahan. Kan bebas saja, jangan sampai saudara pulang gitu. Pokoknya di ini feedback ya, di lingkungan ruangan ini gitu. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini kedua kali dilaksanakan di tempat ini. Siapa alumni tahun 2015? Yang hadir di sini dulu. 2015. Nggak ada ya? Sudah senior-senior yang 2015. Ya, kalian masih SD atau masih TK gitu? Ya, nah 2015 tuh di sini dilaksanakan di area mana dulu? Ya, baru yang perempuan dapat tempat di mes ini. Ya, yang perempuan di mes, yang laki-lakinya di tenda buatan terpal gitu ya. Nah, itu tahun 2015 di Batakkan pernah sekali gitu. Ya. Saya lupa tahun berapa gitu. Baik, yang ikut ke Banjarbaru dan ikut di sini hari ini, ada yang ikut ke Banjar. Baik, banyak juga ya. Tapi lelahnya kan sudah selesai begitu ya, perjalanan ke Banjarbaru. Lantas yang tidak ikut ke Banjar tapi hadir di sini. Yang tidak ikut Banjar. Yang tidak ikut Banjar dan juga hari ini tidak ada di sini gitu. Ada? Enggak ada ya. Oh, kita dikasih tema berakar gitu ya, berakar. Surat apa? Surat apa? Dari surat mana? Ayat pasal mana? Ayat berapa? Ya. Kolose. Ayat. Ya, baik. Ya, jangan lupa Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat 7. Ya, kawan-kawan, kalau Om pernah muda, gitu, kalian belum pernah tua. Ya, dan beberapa kali ikut acara yang seperti ini, begitu. Nah, Om punya istri, itu kita cinta lokasi. Iya. Kita sama-sama satu kelas di sekolah Alkitab. Ya, jadi cerita tentang sekolah Alkitab tahun 80 itu sampai sekarang masih menggema. Nah, kalau kalian mau cerita hari ini bisa bergema sampai 20, 30, 40 tahun, ada enggak yang sudah terhubung? Ya? Wah, belum ada. Enggak apa-apa lah ya, nanti pelan-pelan aja gitu. Kata lagunya gitu. Lagunya bilang ku terhubung. Gimana? Ya, matanya sehat ya. Ada ngelirik-ngelirik gitu. Yang laki-laki atau yang perempuan nggak apa-apa, sekarang nggak ada yang bilang, oh laki-laki dong yang harus melirik gitu.
Ada perempuan juga lah melirik. Ya, nah, baik. Kita tidak cerita soal jodoh, tidak menjodoh-jodohkan di sini. Kita cerita firman Tuhan. Saya akan baca ayatnya karena ada firman Tuhan. Ya. Ini sudah full, cahayanya masih matahari lebih kuat. Silakan mundur kalau mau mundur, cari tempat. Saya diberi waktu berapa menit, berapa jam? Ya? Siapa yang hubungi saya? 15 menit ini. Tadi ditawarin nggak bergerak. Nggak apa-apa mundur. Lebih baik mundur dan saudara di tempat yang nyaman daripada di tempat yang seperti ini. Saudara tidak respon, tidak dengar, kan begitu ya? Nah, lebih bagus ayo mundur tempat yang bagus. Nanti saya ikuti ke sana. Saya tidak akan diam di sini gitu. Nggak apa-apa, nanti setelah firman Tuhan, ayo ke kelompok lagi masing-masing. Ya, bebas saja gitu, supaya saudara dengar nyaman, respon, kira-kira seperti itu. Saya baca firman Tuhan, ayo atur dulu posisinya, tempat yang enak begitu, supaya dengarnya. Siapa si Nela yang hubungi saya gitu. Oh iya. Oke, asal nggak terlalu jauh di sini aja. Ini banyak yang di bawah pohon. Ini sebelah kanan saya ini, pojok sana, bawah pohon bagus tempatnya. Nah, karena saya dekat situ juga feedback dia bunyi. Ya baik, jangan mundur malah kena panas di situ. Nggak apa-apa, itu sana, tempat sana gitu. Ya, saya baca firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik kawan-kawan, kita sudah baca bagian ini. Memang ini bicara tentang progres pertumbuhan. Ya, kita harus bergerak maju, kata firman Tuhan, dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan hidup sebagai orang yang percaya Kristus. Tapi ingat, awalnya dikatakan dari bagian ini, ayat 6 mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Ya, jadi ada hal yang mendasar, hal yang prinsip, dikatakan pertama menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena itu nanti jadi dasar dari semua eksistensi kehidupan manusia gitu. Ya, itu menjadi dasar dari seluruh keberadaan hidup manusia. Apakah perjalanan kehidupan atau semua aktivitas. Ya, Yesus menjadi dasar dari semua aktivitas itu gitu. Dari perjalanan hidup iman kita gitu. Ya, nah ayat firman Tuhan ingatkan kepada kita dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 9 mengatakan ayat 1 kita itu sudah mati. Kita sudah mati oleh karena dosa gitu. Ya, sudah mati karena dosa gitu. Tahu orang mati gitu. Tahu ya? Kita mati kita nggak tahu, kan begitu ya. Karena memang kita belum pernah mati gitu. Ya, orang mati itu dia nggak dengar apa-apa. Biar saudara menangis, saudara teriak-teriak, aku sayang papa, aku sayang ibu, aku sayang kakak, sayang adik. Dia nggak dengar, dia nggak tahu apa-apa.
Orang mati itu tidak ada respon apa-apa sama sekali. Dia tidak punya respon. Dia tidak punya rasa sama sekali. Gitu. Gak ada. Nah, makanya dikatakan orang yang tidak percaya, belum percaya Kristus, dia terjual ke kuasa atau kekuatan dosa. Sampai dikatakan dia sudah mati dan dia tidak punya respon. Ya, nah itu sebabnya di awal memang dikatakan kita berakar. Berakar itu maksudnya kita masuk ke dalam. Akar itu mengambil sari makanan dari tanah, memberi kekuatan bagi satu pohon itu, memberi kehidupan sekaligus. Ya, nah Kristuslah kita dikatakan mau berakar, tertanam dalam Kristus, itu maksudnya gitu. Tapi pertama dikatakan kita harus punya keterhubungan dengan Kristus sebagai Tuhan. Keterhubungan dengan Yesus yang kita percayai, yang kita sembah. Nah, kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan ingatkan bahwa orang yang tidak percaya Kristus itu sudah mati. Makanya kita itu harus bersikap sebagai orang yang sudah hidup. Kenapa? Karena kita punya keterhubungan dengan Yesus. Tapi berapa banyak orang yang bilang percaya Yesus, tapi dia terlihat sikapnya seperti orang yang mati. Kenapa saya bilang? Karena dia tidak punya respon. Ya, nggak ada respon. Berapa banyak para bapak, ibu, mungkin pemuda-pemudi, dia ada di kebaktian, tapi dia teganya balas ngechat ke kawan-kawannya di luar sana. Nah itu kan, itu orang mati atau orang hidup? Gitu. Coba saya tanya, itu orang mati atau orang hidup? Ini ibadah, maksudnya ini ibadah, kebaktian. Lantas di kebaktian, saudara balas ngechat. Atau saudara upload, ini loh saya di gereja, saya di kebaktian. Ada orang komen, lantas saudara balas lagi. Itu orang mati atau orang hidup? Ya? Saudara nggak punya respon di ibadah gitu. Nggak punya respon terhadap hadirat Tuhan gitu. Matilah gitu. Mati. Ya betul saudara. Saudara ada di tempat ibadah. Ibadah itu kan kita bikin apa? Mau ibadah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Semua sifatnya adalah rohani. Ya, sifatnya adalah rohani. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, secara fisik mereka ada di sini gitu. Tapi hati mereka itu jauh dari Tuhan gitu. Ya, itulah sikap orang yang disebut sebagai orang mati gitu. Nah, kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dihidupkan Tuhan. Sehingga kita punya respon terhadap Tuhan. Kita punya respon terhadap hadirat Tuhan. Kita punya respon, kita ada di mana? Oh, kita lagi ibadah gitu. Kita lagi ibadah, kita harus menghormati Tuhan yang hadir gitu di ibadah kita. Nah, itu menunjukkan satu sikap orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Ya, Efesus 2, ingat Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati oleh karena dosa dan pelanggaran. Ya, jadi kita harus yakin bahwa pada waktu kita beribadah, kita adalah orang-orang yang sudah dijamah, dilawat, dihidupkan oleh Tuhan. Ya, jadi keterhubungan dengan Kristus membuat kita menjadi hidup. Ya, itu dasar dari segala sesuatu di mana kita nanti bertumbuh, kita berakar karena kita harus tertanamnya ke Kristus sebagai Tuhan. Kita bukan tertanam di tanah ini gitu. Bukan tertanam di mana, di kebun kah? Bukan. Kita tertanam pada Kristus. Ya, makanya Efesus juga mengatakan orang yang percaya itu sudah menanggalkan manusia lama
dan sudah mengenakan manusia yang baru. Ya. Dia menanggalkan manusia yang lama. Manusia yang lama gitu sulit kita merinci itu seperti apa manusia lama. Ada begitu banyak gitu. Ya. Kekuatan-kekuatan hal yang berdosa itu manusia lama. Gitu. Makanya dikatakan juga Efesus pasal 2 mengatakan tentang orang itu yang tidak percaya itu tidak taat. Gitu. Tidak taat oleh karena apa? Oleh karena dia adalah orang yang hidup dalam kedagingan, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, oleh setan, dan juga dalam keduniawian. Efesus pasal 2, ayat yang kedua. Nah, itu sebabnya ya kehidupan kita adalah orang yang sudah dikasihi, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya Kristus, sudah terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita tertanamlah pada Kristus, supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat. Tertanamlah pada Kristus, ya, bahwa semua eksistensi manusia kita itu nanti jadi mengalami keadaan yang baik. Nah, sebabnya dikatakan manusia lama jadi beda dengan manusia baru, oleh karena manusia lama dengan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, Rasul Paulus waktu menulis Efesus itu, dia mengatakan kira-kira dia mengingat pengalaman kebangkitan Lazarus. Tuhan Yesus bilang Lazarus keluar, lantas dikatakan Lazarus lepaskan, ya, katakanlah pembungkusnya itu dan biar dia berjalan. Itu Lazarus. Nah, jadi selama pada waktu kita percaya Kristus, menanggalkan manusia lama, pakaian yang lama. Pakaian lama itu tidak menyenangkan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus pakai pakaian yang baru. Baru. Saudara sudah pakai pakaian yang baru? Ya. Pakaian lama sudah ditanggalkan, betul ya? Sudah ditanggalkan pakaian lama gitu. Ya. Sudah tuh belum? Nah, kalau pakaian lama sudah tanggalkan, mestinya sekarang pakailah baju yang baru. Ya, yang menunjuk pada suatu kehidupan yang baru. Berapa banyak orang mungkin sudah percaya Yesus, tapi juga tidak bertumbuh, tidak maju. Ya, padahal kita mesti bergerak maju, kan begitu, saudara-saudara, kawan-kawan, mesti maju gitu. Nah, kalau kita tidak maju, kita stuck, kita berhenti sebagai orang yang cuma melepaskan pakaian lama. Berarti kita orang tidak pakai ya, tidak pakai lah gimana cuma melepaskan pakaian lama, pakaian baru tidak dipakai gitu. Kalau Anda masih umur 8 bulan nggak masalah sih, nggak pakai baju. Tapi kalau sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan nggak pakai baju kayak apa gitu. Padahal baju itu untuk apa gitu? Untuk melindungi. Baju, pakai baju itu coba ya. Pakai baju itu untuk apa? Ya? Ayo modal. Menutupi badan. Pakai baju menutupi badan. Pakai baju untuk apa? Oh, biar keren. Ya. Katanya biar keren. Wah, ini. Oh, enggak pakai baju. Enggak pakai baju. Padahal pakaian baru itu untuk apa? Itu untuk melindungi kita gitu. Ya, pakaian baru memberikan kehangatan bagi hidup kita, jiwa kita. Ya, kehidupan yang baru membuat kita jadi kuat. Ya, dikatakan Efesus pasal 6, pakailah selengkap senjata Allah.
Bahkan dari ini, dari ketopong, dari topi sampai di kasut. Harus dipakai, ada pakaian, kalau tidak gampang, saudara-saudara, jadi tumbang. Gampang dirobohkan, gampang dihancurkan. Ya, di Kolose itu kan masalahnya adalah soal pengajar sesat. Ada para filsafat, kaum filsafat yang bisa menyesatkan, kata-katanya bagus, ya kata-katanya enak, tapi itu bisa menyesatkan orang, ya menjauhkan orang percaya dari Kristus. Filsuf terkenal Yunani, siapa yang tahu? Filsuf, ya yang terkenal dari Yunani. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Socrates. Ya, Socrates. Socrates. Betul. Ya. Aristoteles. Iya. Itu filsuf. Filsuf yang terkenal dari Yunani, Plato. Siapa tadi? Aristoteles dan seterusnya gitu. Nah, ini yang mempengaruhi supaya pohon itu bisa tumbang, akar itu tercabut. Ya, dalam mengiring Tuhan itu harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, jadi orang kayu itu bertumbuh lebih besar, akar itu lebih kuat lagi. Itu sejalan gitu. Akar lebih kuat, pokoknya lebih besar lagi, tambah besar dan seterusnya. Misalnya, marilah semua kita punya keterhubungan dengan Kristus. Kamu sudah terima Kristus, ya hendaklah kuat, teguhlah dalam Kristus. Percaya bahwa Tuhan menolong kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan memeteraikan sabdamu. Dan kami yakin firman-Mu tidak sia-sia diberitakan pada hari ini. Tapi benar Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati sehingga kebenaran ini boleh bertambah, bertumbuh. Kami yakin akan Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya mengatakan, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yokpoli yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan itu boleh menjadi berkat bagi kami anak-anak muda. Biarlah kami boleh semakin berakar yang kuat ya teman-teman. Bahkan menghasilkan buah-buah yang baik. Ayo teman-teman yang tadi di belakang boleh maju ke depan lagi yuk. Dan kita saat ini akan masuk ke sesi persembahan. Mohon persembahannya boleh disiapkan. Kau Tuhan yang mulia.
bangkit berdiri, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau teman-teman semua bisa lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu kebangsaan TYF, Unstoppable. Haleluya. Jadi kuat, kami mau bergandeng tangan Tuhan, maju bersama, bersatu, bersatu, menjadi kuat, bergandeng tangan, maju bersama, tak terhentikan, membawa namamu, tak terhentikan, membagi kasihmu, tak terhentikan, membawa namamu, tak terhentikan, membagi kasihmu, tak terhentikan, membawa namamu, tak terhentikan, membagi kasihmu, tak terhentikan, membawa namamu, tak terhentikan, membagi kasihmu. Haleluya, beri kemuliaan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Dan dengan hormat saya minta Ibu Pendeta Efrat untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Oke, ayo guys kita berdoa. Bapak di surga, thank you buat kesempatan bisa bersama-sama berdoa dengan teman-temanku yang ada di MPW 1. Mereka dari Star mulai dari sore kemarin.
Terima kasih Tuhan berikan mereka kekuatan, semangat, sukacita, dan enjoy. Dan kemudian hari ini mereka bisa beribadah. Biarkan setiap pujian itu boleh masuk sampai ke tulang sumsum, ke nadi mereka. Supaya itu boleh membangun suatu pemikiran dan kemudian itu boleh menjadi akar yang kuat. Firman Tuhan yang sudah didengar tadi, mereka boleh mengerti bahwa mereka hidup bukan mati. Mereka boleh menemukan apa arti manusia baru, bukan menjadi sempurna, tetapi menjadi serupa dengan Tuhan. Dan mereka harus kami harus banyak-banyak belajar dari Tuhan Yesus, dan itu artinya kami harus banyak baca firman Tuhan dan banyak mendengar apa yang Tuhan mau lewat persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, aku memberkati semua teman-teman panitia, semua pelayan, bahkan juga semua teman-teman, anak-anak yang menjadi peserta di MPW 1. Tuhan tolong mereka semua dan Tuhan tolong kami semua supaya MPW ini boleh menjadi satu tiang yang Tuhan bisa pakai di MPW 1, menjadi tiang buat setiap daerah kami di gereja lokal. MPW 1 Youth Pemuda boleh menjadi tiang buat gereja Bethel Tabernakel yang ada di Indonesia, dan boleh menjadi tiang buat gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga, sekali lagi apapun yang kami sudah terima di ibadah ini, Tuhan jawantakan bagi kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan untuk kami bisa menyelesaikan hari ini, finishing well dengan sesuatu yang memang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, diri kami, keunikan kami tidak tergantikan, tapi kami harus mencari orang-orang yang bisa menggantikan kami kelak di waktu-waktu mendatang. Oleh sebab itu kami harus menjadi orang hebat, sekalipun kami ada di tempat yang paling kecil dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kami menjadi teman terbaik dan best friend kami. Haleluya, kita sama-sama bilang amin, amin. Oke, mungkin teman-teman bisa berteduh dulu sambil menunggu acara selanjutnya. Oke teman-teman, cek. Oke teman-teman, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah beribadah, dan sebentar lagi jam 10 kita akan melaksanakan seremonial 17.45. Jadi diharapkan untuk teman-teman jangan pada bubar, tetap bertahan di tempat masing-masing. Terima kasih.
Cek, cek. Ayo, yuk. Cek, cek, cek. Tes, tes. Ayo teman-teman, sudah jam 10. Mari kita kembali berkumpul di tenda. Kita akan memulai seremonial 1745. Sekali lagi teman-teman, kita boleh berkumpul di terpal untuk kita memulai seremonial 1745. Sekali lagi teman-teman yang masih ada di tenda, boleh keluar, kita akan melaksanakan seremonial. Cek. Ayo langsung teman-teman. Bikin aja barisannya ini Ayo di maju, belakang maju. ya. Nggak usah Yang terlalu di tenda depan belakang. supaya tidak terlalu dekat dengan bendera. Oke, ayo cepat-cepat. Habis ini kita akan lanjutkan kegiatan kita setelah kita melewati seremonial 17 Agustus Ayo, ayo, yang 1945. masih duduk di belakang ini. Maju, maju, maju. Ayo maju, maju, maju. Maju, maju. Maju, maju. Mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Maju, 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 maju. Ayo cepat-cepat Maju, teman-teman. Maju, maju. Cepat-cepat. Ayo, maju, maju, maju. Cepat, cepat. Bisa kan kamu kan? Kan ada intronya kan ya? Ada Indonesia. Oke teman-teman, berbaris, berbaris, berbaris. Jangan berhamburan, berbaris. Bikin aja di tenda situ. Sorry, di tenda, apa namanya, di terpal yang belakang. Ikutin kelompoknya aja, enggak apa-apa, ikutin kelompok. Ayo di sana, isi di situ, isi di situ. Berbaris dulu, berbaris, berbaris. Ayo cepat, cepat. Berbaris. Ya, ya, benar, benar, benar. Seperti senam tadi, seperti senam. Seperti senam tadi pagi. Bikin barisannya seperti senam tadi pagi. Komandan. Oke, ayo teman-teman cepat blessing, mohon dibantu blessing teman-temannya. Ayo Korlap, mohon dibantu teman-temannya. Di situ bisa, di atas itu bisa juga. Kamu di atas itu. Nah. Oke teman-teman, kita akan melaksanakan seremonial 17 Agustus 1945. Oke. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita akan memberikan hormat terlebih dahulu. Oke. Dahulu. Oke. Pada bendera merah putih, hormat. Gerak.
Tegak. Gerak. Kepada seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Balik kanan bubar. Jalan. Oke, kita sudah melaksanakan seremonial dan acara kita selanjutnya kita akan mengadakan fun games. Jadi persiapan untuk teman-teman semua untuk